Terima kasih atas kesempatannya. Saya Novita Purnamasari dengan 3 NIM terakhir 554. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang proposal PKMK kami yang berjudul Facebook Inovasi Fest berbahan dasar kain tenun buton. Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan pulau, kaya akan budaya dan ciri khas, di mana Indonesia memiliki 34 provinsi dan provinsinya selalu memiliki perbedaan antara budaya dan ciri khasnya masing-masing. Ya, salah satunya yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara. Seperti yang terlihat dalam layar, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki banyak pulau dan budaya yang menarik. Salah satunya yaitu Pulau Buton, di mana terdapat wisata tenun buton, yang diyakini warga setempat dan wisatawan akan warisan budaya kain tenun buton itu memiliki motif dan warna serta makna yang indah dan menarik. Dari penjelasan sebelumnya, pada akhirnya kami mengambil langkah dalam memproduksi kain tenun buton sebagai inovasi pakaian tradisional menjadi pakaian modern yang dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Sekedar informasi bahwa kain tenun buton memiliki banyak arti dalam setiap motif dan warnanya. Nah, yang membedakan produk Facebook dengan produk lainnya adalah tentunya yang pertama menjadi produk artisan atau lokal, di mana membuat kami berkontribusi dalam mengenalkan kain tenun buton, dan yang kedua dengan modifikasi model vest ataupun warna yang dapat dijadikan daya tarik sendiri. Seperti yang ada pada gambar, produk Facebook kami dengan warna abu-abu dan motif tersebut memiliki makna di mana orang lain dapat melihat dari mana kita berasal atau kasta kita berada. Namun di Sulawesi Tenggara, tepatnya di kota Bau-Bau Pulau Buton, di sana kerap menjadi kunjungan wisatawan. Tentunya banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan situasi dan kondisi daerah yang ramai. Kurangnya yaitu pelaku UMKM sendiri hanya dikenal sebatas di daerah tersebut. Nah, maka dari itu kelompok kami memberikan solusi untuk mengangkat budaya dari Sulawesi Tenggara kota Bau-Bau atau Pulau Buton dengan ini mengambil satu langkah lebih maju, yaitu mengenalkan kain tenun buton sebagai pakaian modern dengan wujud vest, di mana tujuannya dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Tujuan kami sejalan dengan rencana pemerintah yaitu Gernas BBI atau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di mana rencana ini dilakukan untuk mendorong dan membantu pelaku UMKM Indonesia dengan tujuan paling maksimal dapat mencapai pasar global. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurita Nurata Ayun Abdul Majid dengan NIM 2019-110183. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai gambaran produk, analisis SWOT, dan marketing mix dari produk PKMK kelompok kami, yaitu Facebook atau inovasi vest berbahan dasar kain buton. Baik, yang pertama adalah gambaran produk Facebook atau inovasi berbahan dasar kain tenun buton. Kami merancang dan menyajikan dengan beberapa model dan warna vest dengan mengikuti makna dari masing-masing kain tenun buton. Pada slide, gambar pertama merupakan kemasan dari produk kami disertai dengan logo. Kemudian untuk gambaran kedua yaitu logo dari toko kami yaitu okelokal.id dengan ciri khas peta Sulawesi Tenggara. Lalu untuk gambar yang ketiga dan keempat merupakan contoh akhir dari produk kami. Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Strength dari produk kami yang pertama yaitu produk Facebook ini berbahan dasar tenun buton kerajinan khas Sulawesi Tenggara dengan inovasi modern yaitu pakaian vest. Kemudian yang kedua, bahan dasar yang digunakan membantu pengrajin daerah Sulawesi Tenggara. Dan yang ketiga, produk kami memiliki harga standar dan mampu bersaing dengan produk dan model yang sedang tren saat ini. Selanjutnya adalah weakness. Weakness dari produk kami yaitu produk atau pakaian vest ini telah banyak dijumpai. Selanjutnya adalah opportunities. Yang pertama, produk Facebook ini menanamkan nilai kecintaan pada produk dalam negeri dan bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari. Yang kedua, banyaknya milenial yang ingin menggunakan pakaian sesuai dengan tren saat ini dalam situs online. Kemudian yang ketiga, mendukung Gerakan Nasional BBI yang menjadi strategi Kementerian Perdagangan dalam mengajak masyarakat. Yang terakhir adalah trade. Yang pertama, banyaknya produk serupa atau pakaian vest di pasaran. Yang kedua, banyaknya produk impor yang dijual dengan harga murah. Yang ketiga adalah marketing mix atau strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Nama produk dalam program kreativitas mahasiswa kami saat ini yaitu Facebook atau inovasi vest berbahan dasar kain buton, di mana produk ini mencoba membantu melestarikan dan mengangkat warisan budaya Nusantara dari Sulawesi Tenggara pada daerah Buton dengan gaya trendy yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat terutama kaum milenial. Yang kedua adalah price atau harga. Dalam menetapkan harga dari produk Facebook ini disesuaikan dengan hasil yang berkualitas. Dan harga produk juga disesuaikan dengan banyaknya jenis model vest dan bahan dasar dari kain tenun, namun tetap disesuaikan dengan kisaran target pasar. Kemudian yang ketiga adalah placement atau tempat. Lokasi pemasaran produk Facebook ini dilakukan secara online dan offline. Yang terakhir adalah promotion atau promosi. Untuk proses promosi, kami menggunakan word of mouth di lingkungan sekitar produsen dan anggota, serta memanfaatkan media sosial dalam platform teknologi saat ini yaitu Instagram, Twitter, WhatsApp, dan website dari toko kami. Kami juga memperkenalkan pada daerah kami masing-masing dengan membuka stand bazar dengan memberi diskon atau promo saat launching. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi STP. Dalam strategi STP ini ada 3 topik yang dibahas, yaitu ada segmentation, targeting, dan positioning. Dalam segmentasi tersendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu ada segmentasi demografis, geografis, dan psikografis. Untuk segmentasi demografi dari produk Facebook ini ditujukan untuk seluruh kalangan masyarakat, terutama remaja milenial.
Dan yang kedua ada segmentasi geografi, yaitu di mana produk Facebook ini dijual secara online dalam berbagai platform e-commerce. Kemudian yang kedua untuk targeting, di mana penargetan untuk produk Facebook ini yaitu dimulai dari wanita, anak-anak, remaja hingga dewasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pesaing. Nah, banyak sekali produk-produk face yang dijual di luar sana. Namun, dengan adanya pesaing ini tidak mempengaruhi atau berdampak pada produk face yang kami buat ini. Karena dari segi bahan dasar dan dengan tujuan yang berbeda, dapat diyakini dapat menarik pelanggan atau konsumen untuk membeli produk kami. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha. Untuk total cash flow dalam 1 tahun, 16.751.000. Untuk harga pokok penjualan, totalnya 129.549 per produk. Untuk proyeksi pendapatan, harga jualnya 193.000 per produk. Untuk margin keuntungannya 33% atau 63.451. Untuk break even point harga produksi, totalnya 129.549, yang dimana usaha ini akan mencapai titik impas dan harga tersebut adalah biaya pokok per unit. Untuk break even point volume produksi, totalnya 177 per produk, yang dimana produk usaha ini akan mencapai titik impas dalam waktu 1 tahun. Untuk BIT ratio, totalnya 1,49, yang dimana usaha ini layak dijalankan karena setiap satuan biaya yang dikeluarkan diperoleh dari hasil penjualan sebesar 1,49 dikali lipat. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu mengenai metode pelaksanaan, yang dimana terdapat 4 metode pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan produk. Dalam tahap ini, langkah awal yang dilakukan yaitu survei pasar, yang dimana untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan target serta minat dari konsumen. Yang kedua, persiapan produk. Persiapan dan pengadaan bahan baku itu harus benar-benar dipastikan agar produk dan kegiatan dapat segera diproduksi. Yang ketiga, untuk pembuatan produk. Tahap produksi produk diperlukan kematangan dan kerapian dalam proses penjahitan. Jika terjadi kesalahan dalam proses penjahitan, akan menyebabkan kerugian. Dalam proses penjahitan ini, perlu dilakukan pengukuran size, model, serta pencocokan warna. Untuk yang terakhir yaitu keberlanjutan usaha. Peluang keberlanjutan usaha cukup besar dikarenakan daerah Sulawesi Tenggara ini menawarkan banyak potensi kain tenun buton. Kain tenun buton ini sendiri memiliki berbagai jenis macam, salah satunya yaitu motif betan walona yang dimana memiliki warna abu alus terinspirasi dari hasil pembakaran semadi ladang. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu mengenai anggaran biaya PKMK yang dimana terdapat 4 jenis pengeluaran. Untuk yang pertama yaitu perlengkapan yang diperlukan, itu totalnya senilai Rp1.350.000. Untuk bahan habis pakai itu senilai Rp3.330.000. Untuk transportasi lokalnya sejumlah Rp350.000. Dan untuk jenis pengeluaran lain-lain itu sejumlah Rp2.175.000. Jadi total untuk keseluruhan pengeluaran anggaran biaya PKMK yaitu senilai Rp7.025.000.